Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Apa kita? Hah? Alam. Mari apa sudah? Sifat yang wajib berikutnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kalam. Artinya wajib Allah berbicara. Kalam itu bahasa Arab, bahasa sininya berbicara. Ini hari ini kita dibawa oleh musannif untuk memahami tentang sifat kalamnya Allah. Kalau kita mau biasa kita mendengar kalamullah, ini hari ini kita diajak mengerti apa itu yang namanya kalamullah. Kalam itu bahasa Arab, bahasa sininya berbicara. Kalau bagi Allah disebutnya berfirman, kalau bagi Nabi bersabda. Kalam atau firman atau bicara itu sifat yang wajib bagi Allah. Wajib artinya apa? Wajib pengertiannya apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Jadi sifat kalam itu sifat yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Ini harus kita imani, wajib Allah berbicara. Artinya sifat bicara itu tidak pernah tiada dari dirinya Allah.
Kalau orang-orang Mu'tazilah kan mengatakan Allah itu bicaranya baru. Sebelum ada makhluk, Allah tidak berbicara. Setelah ada makhluk baru bicara. Berarti sifat bicaranya enggak wajib, jaiz. Boleh bicara, boleh enggak bicara, kayak kita jadinya. Mau bicara boleh, enggak bicara juga boleh. Itu bukan iman kita. Kita iman kepada Allah. Sifat kalamnya Allah itu hukumnya wajib. Artinya sifat kalam itu tidak pernah tiada dari dirinya Allah. Mau ada makhluk, mau enggak ada makhluk, Allah wajib berbicara. Itu yang kita imani begitu. Karena sifat Allah itu semuanya qidam baqo. Sifat Allah itu semuanya enggak berawal dan tidak berakhir. Kalau ada sifat Allah yang baru berarti tadinya tidak punya sifat itu lalu punya sifat itu bukan Allah, itu makhluk yang begitu namanya. Kayak kita ngomong kadang diem, itu bukan berarti sifat ngomongnya mengalami perubahan. Lah Allah enggak demikian ngomongnya gitu loh. Ini yang pertama kita harus imani, sifat kalam bagi Allah hukumnya wajib. Nah terus kalamnya Allah tidak seperti kalamnya makhluk. Kalau kalamnya kita pakai suara atau pakai tulisan. Ya, kita kalau ngomong itu mesti ada suaranya atau pakai tulisan. Coba HP kamu fungsinya buat apa? Telepon pakai suara atau ya SMS pakai apa namanya? Tulisan. Kalau nggak pakai tulisan, suara. Lah, dua kalam itu bagi Allah mustahil. Allah ngomongnya nggak pakai suara dan nggak pakai tulisan, gitu loh. Ya, suara dan tulisan itu keduanya pembicaraan makhluk. Makhluk berbicara pakai suara atau pakai tulisan. Pembicaraan yang pakai suara dan pakai tulisan itu pembicaraan yang mengalami perubahan. Orang kalau ngomong pakai suara itu pasti ada awalnya ngomong, ada pula akhirnya ngomong. Makanya dalam ngomong itu ada titik, ada koma. Kalau orang ngomong kok ngomong aja nggak pakai titik koma gimana? Hah? Yang sono dikunci, jangan dibuka-buka, satu pintu aja bukanya. Ini kanan kiri ngirim melulu. Tiap minggu betulin pintu aja kayaknya. Itu namanya jirim rewel itu. Hah? Yang pakai remote tuh loh, gitu. Nah iya makanya pakai sensor gitu. Ya, jadi kalam yang harus kita imani, kalamnya Allah itu bukan suara dan bukan tulisan. Ya. Memang kenapa kalam yang suara? Kalam yang suara itu mengalami perubahan. Ada awalnya, ada akhirnya, ada bahasanya, ada berhentinya, ada titik komanya. Nah, kalau pakai tulisan sama, kalam pakai tulisan juga mengalami perubahan. Ada awal, ada akhir, ada titik, ada koma. Terus ada i'rab, ada perubahan bacaan. Kamu kalau ngomong pakai bahasa Arab kadang ngomongnya
ngomongnya kadang Allahu, ngomong Allaha, kadang lillahi. Ini kan kadang berubah kan? Kadang pakainya dhamma, kadang kasroh, kadang fathah. Berarti kalamnya mengalami perubahan. Nah, kalamnya Allah tidak mengalami perubahan. Terus kalam yang pakai suara, kalam yang pakai tulisan itu kalam yang tidak bisa menyampaikan seluruh informasi yang kita mau. Kasih tulisan dilarang dibuka. Kalau enggak satpam satu suruh jaga situ. Kalam yang pakai suara, kalam yang pakai tulisan tidak bisa menyampaikan seluruh yang kita mau. Saya mau menceritakan satu kejadian. Maka kalau saya sampaikan pakai suara, maka membutuhkan berkali-kali ucapan. Saya tadi dari rumah kena macet. Untuk menyampaikan satu buah informasi, saya butuh ngomong berkali. Nah, itu omongan kita begitu. Atau saya mau nulis, butuh panjang lebar itu. Ngabisin pulsa, ngabisin. Kenapa? Karena tidak bisa kalam saya itu menyampaikan semua yang saya maui. Semua yang saya mau informasikan. Lah, kalamnya Allah enggak demikian. Kalamnya Allah sempurna. Dengan kalamnya yang esa, Allah menyampaikan semua informasinya tanpa terputus gitu loh. Allah kalam dengan Nabi Musa. Maka dengan kalam yang sekali Nabi Musa mendapatkan semua informasi. Itu kalam sempurna namanya. Lah, kalam yang begitu itu enggak mungkin pakai suara, enggak mungkin pakai tulisan. Kalau kalam yang pakai suara, pakai tulisan tidak mungkin bisa menyampaikan seluruh informasi. Kenapa? Karena kalam itu kerjanya menyampaikan berita. Kalam itu kerjanya memberikan informasi, mau menginformasikan sesuatu. Orang yang punya sifat kalam, maka dengan sifat kalamnya itu dia bisa menginformasikan sesuatu, bisa memberitakan sesuatu. Jadi kalau orang itu punya ilmu, seorang yang punya ilmu, maka pada dirinya akan ada sifat kalam. Kenapa? Karena yang diinformasikan itu semua apa-apa yang diketahui. Seorang yang dalam dirinya itu punya sifat mengetahui, punya sifat ilmu, maka dengan sifat kalamnya ilmu itu akan diinformasikan. Jadi kalau kita gambarkan HP, kita gambarkan komputer, itu ada prosesor, ada yang menyimpan file, ada yang menyimpan file, ada yang membaca file. Nah, kamu kalau buka HP loading nggak? Muter-muter ngapain itu? Nah, lagi mau membaca file namanya. Jadi apa yang ada dalam diri HP, apa yang ada dalam komputer pengetahuan itu, maka dibacanya sendiri. Kita begitu, kita punya ilmu. Kamu kalau lihat apa-apa, lampu baru nih, speaker baru nih, AC baru nih. Kamu tahu, tapi kamu omongkan. Kenapa? Karena itu kaitannya kerjanya kalam dan ilmu. Setiap kita itu punya ilmu, pasti akan kita informasikan, menunjukkan kesempurnaan sifatnya seseorang. Orang itu punya ilmu, dia bisa mendapatkan pengetahuan,
dan dia punya sifat kalam yang dia bisa menginformasikan pengetahuan itu sempurna namanya. Punya ilmu dan punya sifat kalam. Kalau punya ilmu doang nggak punya kalam bagaimana? Cacat, nggak bisa ngasih informasi. Allah itu nggak bisa ngasih informasi. Allah itu nggak bisa ngomong, nggak bisa memberitakan pada sesuatu, ya berarti cacat. Mustahil kalau kalau Allah tidak punya sifat kalam, berarti tidak bisa menginformasikan sesuatu. Ada ilmunya, tapi itu nggak bisa ngasih informasi, ini mustahil. Jadi wajib kita imani pada dirinya Allah ada sifat kalam. Sifat kalam, sifat yang dengan kalamnya Allah menginformasikan sesuatu. Allah kalam dengan sifat kalamnya tanpa dengan suara, tanpa dengan tulisan. Kalau Allah berbicara pakai suara, pakai tulisan, maka menunjukkan kalam yang enggak sempurna. Kalam yang pakai suara, pakai tulisan itu, kalau kata orang-orang mutakalimin, itu kalau disifatkan pada Allah jadinya bisu. Kalau pada kita kelihatannya ngomong. Padahal ngomong yang pakai suara, pakai tulisan itu ngomongnya satu, a, ku, ma, u. Jadi ngomong yang pakai suara, pakai tulisan itu ngomong yang enggak sempurna. Kenapa enggak sempurna? Di waktu dia ngomong, dia tidak menginformasikan seluruhnya. A. Apa A itu? Kan enggak jelas. Ku, ma, u. Ketika ngomong satu kalimat, di dalam kalimat itu orang belum bisa memahaminya. Maka butuh kalimat berikutnya, butuh kalimat berikutnya. Ini namanya kalamnya orang bisu. Ngomongnya satu-satu. Lah, mustahil kalamnya Allah begitu. Mustahil Allah kalamnya tidak sempurna. Mustahil Allah kalamnya satu-satu. Allah itu kalamnya esa. Apa yang diketahui oleh Allah seluruhnya tanpa terbatas dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa, dengan kalam yang wahdaniyah, hingga nggak ada kalam berulang-ulang, nggak ada kalam yang terus-terusan. Ini yang harus kita pedomani dari sifat kalam yang wajib bagi Allah. Terus Al-Quranul Karim itu kalamullah. Kalamullah bukan? Kalamullah. Suara apa tulisan? Tulisan. Nah, kalamnya Allah suara apa tulisan? Bukan suara. Terus jadi itu kalamnya siapa? Hah? Al-Quranul Karim kalamnya siapa? Kalamnya makhluk, bukan kalamullah. Kalamnya Allah. Kok suara? Kok tulisan? Jadi kalam Al-Quran itu kalamullah. Tapi suara atau tulisan. Tadi kita ngomong kalamnya Allah bukan suara. Jadi kalamnya bagaimana? Di kalam itu ada dua. Ada kalam yang namanya kalam sifat. Ada kalam yang namanya kalam lafzi. Ada kalam sifat, ada kalam lafat. Kalam sifat contohnya apa? Kalau pada kita, kalam yang ada dalam hati. Kamu kalau mau nulis surat, mau ngetik SMS,
mau ngomong sama kawan kamu, di SMS keluar tulisan kan, saya mau pergi. Itu tulisan yang keluar asalnya dari mana? Nah, ya. Jadi yang asli itu yang kamu tulis, apa yang di sini? Yang dalam hati. Adapun kamu tulis, itu namanya kamu keluarkan, kamu lafadzkan agar orang lain itu mengetahui. Gitu loh. Kalau orang yang mau kamu ajak ngomong bahasa Inggris, kamu melafadzkannya pakai apa? Bahasa apa? Inggris. Padahal hati kamu bukan Inggris. Kalau kamu ngomong sama orang Arab, pakainya Arab. Kalau kamu ngomong sama anak kecil, pakai bahasa anak kecil. Padahal kalam di hati kamu bukan kalamnya anak kecil. Ini kalam yang harus kita ketahui dulu. Ada kalam sifat, ada kalam lafaz. Semua yang kamu suarakan, kayak saya ngomong, semua dalam hati. Makanya orang ceramah sama orang ngaji itu enak orang ngaji. Kenapa? Kalau orang ngaji itu ada panduannya, apa yang saya mau omong. Kalau ceramah nggak ada panduannya, harus ditata dalam hati dulu pengetahuan itu. Kalau enggak, ya nggak muncul di lisan. Mau ngomong apa kamu? Hah? Di hatinya nggak muncul kalimat apa-apa, ya lisannya juga nggak muncul apa-apa. Kalau orang, cara apa? Khotbah, enak lagi malah. Lagi tambah enak, nggak usah kita mikir maksudnya. Kita hatinya nggak usah menghadirkan macam-macam, tinggal baca. Di tempat saya di Pekalongan, di masjid-masjid, khutbah harus baca. Karena kalau orang khutbah nggak baca, mesti ngomongnya nanti ngelantur. Tapi kalau baca tertata. Oh, ini habis ini, selesai. Gitu. Lah, yang kamu baca itu sebelum kamu tulis, semua dalam hati dulu. Kamu keluarkan dalam bentuk tulisan. Lah, Quran yang 30 juz yang kita terima itu namanya kalam lafaz, gitu loh. Dari mana asalnya? Dari kalam sifat, begitu. Kalam sifatnya di mana? Pada dirinya Allah. Jadi Quran yang ada pada dirinya Allah ya bukan tulisan, bukan suara. Tapi kalam yang diciptakan Allah untuk kita, Quran yang diciptakan Allah untuk kita, rupanya tulisan. Ada tulisan yang pakai bahasa Arab, namanya Al-Quran. Ada yang pakai bahasa Ibrani, namanya Injil. Ada yang pakai bahasa Suryani, ada yang pakai bahasa Kipti. Sesuai dengan mau diturunkan kemana kitab itu. Maka Allah menciptakan kitab itu atas bahasa kaumnya masing-masing. Oh, mau turunnya ke orang Arab, ya Allah tuliskan pakai bahasa Arab. Bukan Allah ngomong pakai bahasa Arab, bukan. Kalam sifatnya Allah bukan bahasa Arab. Kalam sifatnya Allah bukan bahasa Ibrani. Kalam sifatnya Allah bukan bahasa Suryani. Kalam sifatnya Allah enggak suara, enggak tulisan. Gitu. Kayak kalam hati kamu lah. Coba, kalamnya hati kamu ada tulisannya enggak? Ada suaranya? Tapi ngomong. Nah, itu begitu gambarannya. Tapi kalamnya Allah bukan di dalam hati, gitu loh. Kalau kalamnya kita di dalam, jadi kita ini oleh Allah diberi ilmu. Ilmunya di mana? Dalam hati. Kita diberikan pendengaran, di mana pendengarannya? Di telinga. Diberi penglihatan di mana? Mata. Diberi kalam di mana? Hati. Jadi Allah meletakkan pada kita sifat-sifat. Dan sifat itu semua ada pada Allah, tapi keadaannya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada kita. Sifat pendengarannya Allah ada pada zatnya Allah.
Sifat penglihatannya Allah ada pada zatnya Allah. Sifat ilmunya Allah ada pada zatnya. Sifat kalamnya ada pada zatnya. Kalau kita kan enggak, penglihatan ditaruh di mata, pendengaran ditaruh di telinga, ilmu ditaruh di hati, ngomong ditaruh di hati. Ini ngomong yang asli kita di situ, sifat asli kita di situ ngomongnya. Makanya kamu kalau sendiri nggak ada orang, kayak sekarang nih kamu kayaknya diem, mulut kamu kayak diem, hati kamu ngomong nggak? Ngomong. Pernah nggak hati kamu berhenti ngomong? Cerewet dong hati kamu. Kalau tidur kenapa berhenti? Ilmunya hilang. Ketika ilmu kita hilang, kita nggak ada ilmu, berhenti. Begitu kita melek, ada ilmu. Jadi ilmu yang ada dalam hati dengan kalam itu nggak bisa pisah. Kalau ada ilmunya terdeteksi pasti ngomong. Makanya kalamnya Allah itu wajib, karena ilmunya wajib. Jadi Allah itu kalamnya nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Karena ilmunya Allah nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, gitu loh. Jadi Quran yang kita baca itu adalah kalamullah, tapi namanya kalam lafzi, kalam yang diciptakan, bukan kalam sifat. Kenapa? Lah wong Quran itu kan ada juznya, ada suratnya, ada ayatnya, ada titiknya, ada komanya. Berarti kalam yang baru, bukan kalam qadim. Quran yang kita pegang itu bukan kalam qadim, artinya dia lafaz-lafaz yang tersusun dan baru, gitu loh. Nah, kalau yang ngomong Allah. Lah yang qadim yang mana? Yang qadim itu kalamnya Allah yang rupanya kalam sifat. Kalam yang ada pada dirinya Allah itu yang qadim. Itu kalam qadim. Kalau kalam yang ada pada kita yang diciptakan Allah yang kita terima, ini kalam yang hudus, jadid, baru. Allah menciptakan kalam untuk kita. Ngomong seperti ini hanya boleh di majelis taklim. Nggak boleh kamu ngomong di luar. Kalau kamu ngomong di luar, Quran ini kalamnya siapa? Harus ngomongnya kalamullah. Qadim enggak? Qadim, harus begitu. Artinya kita harus mengimani kalamnya Allah itu qadim. Kalamnya Allah itu tidak berawal. Tapi dalam hati kita meyakini yang tidak berawal itu kalam yang ada pada zatnya Allah. Gitu loh. Ini Quran kalamnya kalamullah, qadim enggak? Qadim, kalamullah qadim, gitu loh. Kalau ini baru. Kok baru? Kan dicetak, kan dibikin, kan ditulis. Yang nulis sahabat, gimana enggak baru? Gitu loh maksudnya. Artinya bentuk tulisan itu kalam yang baru, gitu loh. Makna yang difahami dari kalam Al-Quran ini sama dengan makna yang difahami dari kalamnya Allah. Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kamu paham nggak? Artinya kalau Quran ngomong la taqrabuz zina, kamu paham? Oh iya paham, ini bentuknya perintah. Kita dilarang mendekati perzinaan. Andai kamu dibukakan hijab seperti Nabi Musa,
terus mendengar kalamnya Allah, maka kamu akan memahami bahwa kamu dilarang berzina, tapi ngomongnya nggak kayak begini. Gitu loh. Kamu akan mendengar kalam yang langsung dari Allah, yang maknanya sama dengan makna yang ada dalam Al-Quran. Gitu loh. Jadi makna seluruh Al-Quran itu dikalam oleh Allah pada kalam kodimnya, dengan kalamnya yang kodim. Lah, maknanya dituliskan oleh Allah dalam bentuk tulisan-tulisan ini yang maknanya sesuai dengan kalamnya Allah yang kodim. Gitu loh. Jadi jangan salah paham ini. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, Imam Ahmad bin Hambal itu seseorang yang mempertahankan akidah yang lurus. Dia mempertahankan bagaimana kalamnya Allah tidak disebut kalam yang baru. Karena orang-orang Mu'tazilah pada masa itu yang memimpin khalifah pada masa itu kebetulan terkait kepada paham Mu'tazilah. Maka seperti di Arab Saudi sekarang ini yang terikat sama orang-orang Wahabi, hingga hukum yang berlaku hukumnya Wahabi. Ziarah nggak boleh, maulid nggak boleh, manakib nggak boleh. Padahal sebelumnya boleh, terkait pada pemimpinnya. Lah masa Imam Ahmad ada pemimpin yang kebetulan Mu'tazilah, hingga mereka perintahkan seluruh ulamanya mengatakan Quran baru. Quran ini kalam yang baru. Di antara ulama-ulama ya ikut saja yang dia itu kira-kira ototnya rada kecil, ya sudah baru, yang penting seneng dah kamu lah gitu. Lah kayak ulama yang keras nggak mau ikut, walaupun dibunuh siap, nggak mau saya. Kenapa? Orang setelah saya nanti akan ikut pendapat saya ulama, didengar orang banyak. Kalau saya ngomong ini Quran kalam baru, sampai ke depan orang akan mengatakan ini kalam yang baru. Imam Abu Hanifah di antara orang yang mempertahankan ini kalam kodim, kalamullah kodim. Gitu loh maksudnya. Jadi walaupun pegang Quran, ini apa? Ini kalamullah kodim. Maksudnya kalamullah kodim. Biar nggak terpikir dari orang-orang dengar ini kalam makhluk. Karena selain kodim apa? Selain kodim, kudus. Adanya cuman dua, nggak ada lainnya enggak. Kalau nggak kodim, kudus. Kalau ini bukan kalam kodim berarti kalam kudus. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Ahmad bin Hambal mempertahankan itu. Dia nggak mau orang memahami kalau Quran itu kalam makhluk, kalam yang baru, sehingga dia pertahankan ini kalam kodim. Walaupun dia dipukul, dipenjara sampai tidak bisa, tetap ini kalam kodim. Imam Syafi'i disamperin sama prajuritnya khalifah, pasukannya khalifah, ditanya, ya Syafi'i, menurut kamu, kata kamu Quran ini kodim atau baru? Coba Imam Syafi'i jawabnya apa? Quran, Injil, Taurat, Zabur, kullu baru. Ini baru maksudnya. Ini maksudnya. Quran, Injil, Taurat, Zabur, ini semua baru. Ini maksudnya. Itu khilah namanya. Namanya apa? Khilah. Jadi ngomongnya ke arah mana, dipahamnya dia ke arah mana, begitu loh. Imam Syafi'i mau keluar dari tuntutan itu. Dia nggak mau ngomong Quran ini baru, nggak mau. Tapi dia ngomong Quran, Injil, Zabur, Taurat, ini semua baru. Lah ya ini semua baru. Kan jari saya baru semua. Semua kitab ya. Semua kitab ya. Kenapa? Semua kitab di baru semua ya. Dari
Tangannya Imam Syafi'i yang baru. Quran, Injil, Taurat, Zabur ini baru. Ya bener dong. Yang baru yang mana? Ini. Bukan Qurannya, kalam yang baru, bukan. Injil, Quran, Zabur, Taurat itu kalam kodim, begitu. Maksudnya kalamnya Allah, zat yang kodim, begitu. Jadi Imam Syafi'i tetap nggak mau berbicara kalau Quran ini kalam baru. Kenapa? Karena akan timbul pemahaman dari manusia nanti, dari umat nanti, kalau Allah itu ngomongnya baru, berarti dulu nggak ngomong, sekarang baru. Nah ini yang mau dihapus. Kita mau buang makna itu. Jangan sampai kita pahami Allah itu tadinya nggak ngomong, terus baru ngomong. Kata Mu'tazilah apa? Lah sebelum ada makhluk, Allah ngomongnya sama siapa? Dianggap Mu'tazilah ngomong itu harus omongan. Ini enggak omong-omongan, enggak. Ini bicara kalam sifat, begitu loh. Kalam sifat itu enggak urusan sama orang, mau ada orang, enggak ada orang. Diri kita punya sifat kalam, begitu loh. Lah yang di kalam apa? Yang dalam ilmunya kita. Apa yang kamu ketahui mesti kamu kalam, walaupun enggak kamu omongkan sama orang lain. Jadi Allah itu wajib bersifat kalam, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada satupun dari ilmunya Allah yang tidak dikalam oleh Allah. Sekarang kita nanya, ada enggak rahasia ilahi? Ada enggak rahasia ilahi? Rahasia itu apa? Hah? Rahasia itu apa? Hah? Apanya? Rahasia itu apa? Sesuatu yang diketahui tapi tidak dibicarakan, itu rahasia. Kamu tahu tapi enggak kamu omongkan, namanya rahasia. Ya. Nah, bagi Allah ada enggak? Kalau bagi Allah, pada zatnya Allah itu ada rahasia, berarti ada yang Allah ketahui tapi enggak dikalam pada dirinya, itu mustahil. Yang ada itu apa? Yang ada itu rahasia Nabi. Yang dimaksud rahasia ilahi itu Allah menjadikan rahasia. Seperti apa? Kita dijadikan Allah punya rahasia. Kamu punya rahasia enggak? Punya. Kamu punya rahasia? Kamu punya rahasia? Punya. Kalau nggak punya orang gila. Orang yang nggak punya rahasia itu orang gila. Artinya semua yang dia lakukan diomong sama, namanya apa itu? Gila. Urusan pribadi kamu omong sama orang. Berarti Allah menjadikan kita rahasia, gitu loh. Allah menjadikan untuk Nabi rahasia, Allah menjadikan untuk malaikat rahasia. Nah, semua rahasia itu namanya rahasianya Allah. Ini Allah punya rahasia. Maknanya Allah menjadikan rahasia. TV kan sering kamu lihat rahasia ilahi. Seperti apa contohnya? Seperti ada kubur, rezeki, nasibnya manusia, rahasia Allah semuanya, kita nggak ngerti. Makanya rahasianya Allah itu Allah menjadikan itu sebagai rahasia. Lah yang tahu siapa? Malaikat tahu, para nabi tahu, begitu dong. Bukan nggak ada yang tahu, ya nggak tahu kita, maksudnya kita nggak tahu.
besok mau apa, lusa mau apa, enggak. Atau kalau malaikat tahu, kan ditulis oleh Allah. Berarti kan enggak rahasia bagi malaikat, begitu loh maksudnya. Jadi Allah itu enggak punya rahasia, maknanya tidak ada satu pengetahuan yang enggak diomong sama Allah, enggak ada. Semua yang Allah ketahui itu dikalam dengan hatinya Allah, dikalam pada sifat kalamnya Allah. Ini yang harus kita pedomani. Jadi kalau kita dengar ada kalam, ada rahasia ilahi, itu maknanya Allah menjadikan rahasia. Untuk siapa? Untuk Nabi. Berarti pada dirinya Nabi itu ada informasi yang datang dari Allah dan tidak disampaikan Nabi kepada manusia. Jadi Nabi punya rahasia. Karena yang namanya tabligh itu ada yang disampaikan, ada yang harus disembunyikan. Tidak semuanya yang Nabi peroleh dari Allah itu disampaikan, enggak semua. Yang Nabi perintah, yang Nabi peroleh dari Allah, apabila itu diperintah disimpan, maka pasti disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sering dengar ada ulama menyampaikan sebuah hadis kayak Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an. Beliau menyampaikan sebuah hadis ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku satu berita hadis yang belum pernah kau sampaikan sama yang lainnya." Loh, kok punya? Kok ada? Berarti agama nggak selesai dong dulu. Ada berita yang belum disampaikan. Maka berita ini artinya berita yang Nabi boleh milih. Mau disampaikan boleh, enggak disampaikan juga boleh. Jadi jangan dianggap, oh Nabi itu semua yang Allah beritakan Nabi disampaikan Nabi semuanya. Enggak, ada yang wajib disampaikan, ada yang wajib disembunyikan, ada yang Nabi boleh milih. Mau menyampaikan boleh, tidak menyampaikan juga boleh. Nah, diantaranya banyak ulama-ulama yang kemudian ngimpi ketemu Nabi, lalu mendapat mendapat berita dari Nabi tentang sesuatu. Berarti berita itu dulu belum disampaikan, baru disampaikan kepada orang-orang yang Nabi kehendaki. Apa diantaranya? Kata Nabi apa? Pegang tasbih. Karena walaupun tidak kamu putar-putar, enggak kamu pakai zikir, pegang tasbih itu berpahala. Ya. Apalagi kamu pakai untuk zikir, lebih berpahala lagi. Jadi biasakan bawa tasbih, kata Nabi, itu berpahala. Dari mana hadisnya? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sanadnya mana? Enggak pakai sanad, makanya repot ini. Ada hadis enggak pakai sanad, enggak Bukhari, enggak Muslim. Kok ada hadis enggak Bukhari, enggak Muslim? Siapa sanadnya? Al-Habib Abdullah bin Alwi. Dari siapa dapatnya dia? Dari Rasulullah. Begitu loh. Karena kata Nabi, orang yang mimpi berjumpa aku, maka dia nyata asli berjumpa aku. Tidak mungkin setan menyerupai diriku. Jadi kalau ada orang kok ngimpi ketemu Nabi, mendapat berita dari Nabi, itu pasti asli dari Nabi. Enggak mungkin dia diserupakan oleh setan. Nah, Nabi kalau orang itu ngimpi Nabi, orang itu akan ngomong, saya Nabi. Atau ada orang deketin dia, itu loh Nabi. Itu ngimpi itu begitu. Kalau kamu kok enggak ngelihat langsung Nabinya ngaku saya Nabi, orang lain datang ke kamu, itu Nabi. Atau kamu nanya sama orang, itu siapa? Oh, itu Nabi Muhammad. Nah, maka yang demikian enggak bisa diserupakan. Ini bentuknya berarti tidak ada rahasia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu kok lihat TV, ada rahasia ilahi, ada orang dikubur dimakan apa? Ular, gelubet-gelubet ular, ada bengkak badannya, ada yang manjang. Oh, itu rahasia ilahi, maknanya itu rahasia yang diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk Allahnya, enggak. Kenapa? Karena hal itu diberitakan Allah kepada yang
lainnya. Dan hal itu dikalam oleh Allah pada dirinya sendiri. Enggak ada yang tertutup, enggak ada. Andai kamu dibukakan hijab, kamu akan lihat apa yang dikalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani dari sifat kalam. Jadi kita kalau di luar tetap kita mempertahankan ngomongnya Quran itu kalamullah. Jangan ngomong Quran ini kalam yang baru, jangan. Tetap Quran kalamullah. Lah, baru apa enggak? Kalamullah qadim, harus begitu. Ini loh. Quran kalamullah. Orang tanya, baru apa qadim? Kalamullah qadim. Bukan ini, bukan, tapi kalamullah qadim. Nah, kalau ini baru. Tapi ngomongnya baru hanya boleh di majelis taklim. Jangan ngomong di luar. Di luar banyak orang awam yang nggak pada ngaji hingga nggak ngerti membedakan mana kalam sifat, mana kalam lafat. Begitu. Yang kita terima ini kalam lafat. Rupanya apa? Ada Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, semuanya kalam lafat. Dari mana kalam lafat itu? Kalam lafat itu dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Semua lengkap, Injil, Taurat, Zabur ditulis di Lauhil Mahfuz. Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Semua yang di Lauhil Mahfuz bahasa Arab. Bahasanya orang ahli surga bahasa Arab. Hanya hati-hati nih, Nabi kata apa? Jangan kamu benci aku, kata Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, marid, nggak mungkin, mahrum, nggak mungkin benci engkau ya Rasulullah. Ada, gimana ya Rasulullah? Jangan benci Arab, begitu loh. Ada, kata Nabi, orang yang benci aku. Kok benci engkau ya Rasulullah? Artinya dia benci sama Arab. Kenapa? Aku orang Arab, kata Nabi. Al-Quran bahasa Arab, ya? Dan penduduk surga berbahasa Arab. Kalau kamu benci Arab, berarti kamu benci saya, karena saya orang Arab, kata Nabi. Kamu benci Quran, Quran bahasa Arab. Kamu benci penduduk surga, bahasa penduduk surga. Hati-hati ini. Nah, sekarang jangan pilih orang Arab. Wah, hati-hati sama orang Arab. Ini kemarin Gusmus habis dicatut namanya. Pakai foto Gusmus, tulisin orang Arab itu begini, begini, begini. Oh, hati-hati ini. Yang ngomong padahal bukan Gusmus, hanya pinjem namanya saja, pinjem ini fotonya saja ditampilkan. Sekarang fitnah berbagai macam, hati-hati ini. Nah, sampai kita tiru-tiru. Jadi di Lauhil Mahfuz dituliskan semua berita pakai bahasa Arab. Apa beritanya? Semua yang akan terjadi di dunia ditulis semua di Lauhil Mahfuz. Ibaratnya itu skenario yang akan terjadi dari dulu sampai nanti, semua ditulis di situ. Di antaranya ada tulisan apa? Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf, ada yang rupanya lembaran-lembaran, semua ditulis di situ. Terus Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyalin, disalin sesuai bahasanya masing-masing. Ketika akan turun ke orang Suryani, maka ditulis pakai bahasa Suryani. Berarti malaikat Jibril itu ahli bahasa, ngerti bahasa mana saja. Ente lu kira pakai translate segala, Google. Malaikat Jibril pakai Google, coba nih. Itu kita kalau bahasa Arab nggak paham pakai Google. Terus setelah ditulis oleh malaikat Jibril, maka dibawalah Quran, dibawalah kitab tersebut. Ada yang langsung diberikan ke nabinya, nih seluruhnya. Ada yang kemudian dibawa ke langit dunia,
kemudian diturunkan satu per satu seperti Al-Quran. Quran itu turunnya satu per satu, nggak kayak kitab Taurat yang kemudian turun jadi satu nih, Injil jadi satu nih gitu. Tapi kalau Taurat kalau Quran diturunkan seayat demi seayat sesuai kejadiannya. Oh, kejadian ini turun malaikat Jibril bawa ayat nih. Oh, hukumnya begini. Oh ya. Besok kejadian lagi, turun lagi. Kejadian lagi, turun lagi, terus begitu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki terjadi dan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini keimanan yang harus kita pedomani dari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah isya belum? Belum. Ya, jadi banyak orang-orang yang salah paham tentang sifat kalam. Di antara pembahasan ilmu tauhid yang paling panjang pembahasannya ya ini. Pertama membahas tentang wahdaniyah, yang kedua membahas tentang kalam. Karena banyak orang keliru memahami tentang sifat kalam. Jadi kita nggak usah mikir bagaimana sih Allah ngomong. Yang mau kita pikir Allah itu ngomongnya nggak kayak kita, begitu aja. Bukan suara, bukan tulisan. Kayak kita mau mengimani Allah itu zat. Nggak usah kamu pikir kayak apa zatnya Allah. Yang kamu pikir zatnya Allah itu tidak bertempat, nggak seperti zat saya. Kalau zat saya bertempat, gitu saja, nggak usah dipikir kayak apa ya zatnya Allah. Nggak diperintahkan untuk mikir itu, nggak. Yang diperintahkan kamu kenal Allah itu zat dan Allah itu punya sifat. Pada zatnya Allah itu persifatan. Zatnya Allah enggak seperti zat kita, sifatnya Allah tidak seperti sifat kita. Di antara sifat apa? Ya kalam ini. Allah bersifat kalam, berarti kalamnya Allah enggak seperti kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk bagaimana? Suara atau tulisan. Berarti kalamnya Allah bukan suara dan bukan tulisan. Ini yang harus kita imani dari sifat kalam yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan difahamkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterangkan hati kita oleh Allah, diberikan cahaya pemahaman, cahaya keyakinan, hingga hati kita kokoh dengan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keraguan, tanpa ada kemamangan, hingga nanti datangnya hari kematian kita mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah, kumpul di dunia bersama para ulama, para wali-walinya Allah, dan juga di akhirat bersama para nabi, para sahabat, para syuhada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa tub 'alaina tauba